Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Rumah Belajar Hamasah. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai rangkaian LC ya, atau lebih populer dengan nama RLC. Biasanya ada R-nya di sini, ada hambatan. Cuma kalau untuk menjadikan rangkaian ini berfungsi tidak perlu R ya, cukup L dan C-nya saja. Begitu. Ya, fungsinya untuk apa nanti jelaskan ya. Nah, ini jelaskan dulu. Ya, L di sini adalah lilitan atau kumparan atau induktor ya, lebih populernya induktor. L, C kapasitor. Nah, rangkaian ini punya sifat unik, yaitu ketika rangkaian ini dihubungkan, maka akan terjadi arus listrik bolak-balik dengan sendirinya. Arusnya dari kapasitor melaju ke induktor, lalu dari induktor berbalik arusnya ke kapasitor, dari kapasitor balik lagi ke induktor, dan seterusnya. Seperti itu. Terjadi arus bolak-balik secara alamiah. Itu adalah karakteristik unik dari rangkaian LC atau RLC. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, akan saya jelaskan di video ini ya. Nah, simak sampai habis. Oke, jadi pada kondisi mula-mula kita anggap kapasitor C ini telah terisi penuh dengan muatan listrik. Di salah satu ujungnya terkumpul muatan listrik positif, di ujung yang lain terkumpul muatan listrik negatif. Lalu ketika saklar ini dihubungkan, maka akan menjadi rangkaian tertutup dan arus akan mulai mengalir dalam rangkaian ini. Ya, sesaat setelah rangkaian saklarnya ditutup, jadi rangkaiannya menjadi bersifat tertutup, maka akan mengalir arus listrik yang berasal dari muatan kapasitor ini ya. Nah, ini kan ada muatan positif, negatif. Jadi muatan positif kapasitor ini akan mengalir melalui rangkaian searah putaran jarum jam menuju ke sisi negatifnya. Jadi di sini segera setelah rangkaian menjadi tertutup, arus listrik akan mengalir dari kapasitor ya. Arus listrik lambangnya I akan mengalir terus memasuki induktor. Nah, kita gambarkan induktornya di sini bagian depannya, yang titik-titik ini bagian belakangnya. Jadi lilitannya begini. Ini bagian depannya, titik-titik ini bagian belakangnya. Jadi pola putaran induktor atau lilitannya seperti ini. Arus mengalir masuk ke sini ke induktor dan seterusnya. Nah, arus yang mengalir dari kapasitor memasuki induktor ini akan menyebabkan timbulnya medan magnet di dalam induktor. Yang arah medan magnetnya bisa ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini, di mana arah putaran 4 jari ini adalah menunjukkan arah arus listrik, dan arah jempol ini menunjukkan arah kutub utara medan magnet yang dihasilkan. Kita lihat dari pola putarannya, ini dari depan masuk ke belakang, dari depan masuk ke belakang. Nah, seperti ini berarti pola putaran arus listriknya kan begini, dari depan masuk ke belakang, begini. Nah, oleh karena itu kita bisa tentukan arah kutub utara medan magnet yang dihasilkan di induktor ini adalah arah ke kiri. Nah, jadi ini kutub utaranya, ini putaran arus listriknya. Ya, kita gambarkan medan magnet yang dihasilkan. Arah kutub utaranya ke kiri ya. Seperti ini. Oke, ini adalah medan magnet yang dihasilkan di dalam induktor disebabkan adanya arus dari kapasitor. Nah, arah kutub utara medan magnetnya adalah ke kiri ya.
adalah kutub selatannya. Ya, pada peristiwa ini terjadi perubahan medan magnet di dalam induktor. Yang semula sebelum rangkaian ini ditutup, tidak ada medan magnet di dalam induktor ini. Nah, setelah rangkaiannya menjadi tertutup, timbul medan magnet dalam induktor ini. Nah, artinya terjadi perubahan medan magnet di dalam induktor. Ya, berdasarkan penjelasan di video Rumah Belajar Hamasah yang lainnya, ketika terjadi perubahan medan magnet di dalam induktor, maka induktor akan bereaksi dengan melawan perubahan medan magnet tersebut, dengan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan perubahan medan magnet yang terjadi. Ya, jadi mula-mula tidak ada medan magnet, kemudian tiba-tiba di dalamnya menjadi ada medan magnet dengan arah utaranya ke kiri, maka induktor akan melawan dengan menghasilkan medan magnet yang arah kutub utaranya ke kanan. Nah, seperti digambarkan berikut ini ya. Ya, ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh induktor sebagai respon dari perubahan medan magnet yang terjadi, yang ini. Arah utaranya berarti tadi berlawanan ya, ke sana berarti. Arah kutub utaranya ke kanan. Berarti di sini yang warna merah ini kutub utara medan magnet yang dihasilkan induktor. Dan ini kutub selatannya. Nah, medan magnet yang dihasilkan induktor ini sebagai reaksi dari perubahan medan magnet yang terjadi, yang saya tunjukkan warna merah ini, itu disebut sebagai medan magnet induksi ya. Ya. Jadi yang ini itu adalah medan magnet induksi. Medan magnet itu lambangnya B. Medan magnet induksi. Nah, kalau yang biru ini medan magnet yang dihasilkan oleh arus I ini kan. Ya, ini kita sebut medan magnet saja, B saja gitu. Yang biru ya, B. Gitu. Ya, bagaimana caranya induktor menghasilkan medan magnet induksi yang merah ini? Nah, itu dengan menghasilkan arus listrik induksi. Nah, arahnya gimana? Bisa ditentukan kembali menggunakan kaidah tangan kanan ini. Ini arah utara medan magnetnya. Nah, putaran 4 jari ini adalah arah putaran arus listrik di dalam induktor. Jadi dia mengalirnya kalau begini dari belakang ke depan ya. Nah, arus listrik induksinya kita gambarkan di gambar ini mengalir dari belakang ke depan. Berarti dari belakang itu dari sini dulu ya, dari sini. Gimana menggambarnya? Agak bingung juga. Atau saya gambarkan begini. Ini yang warnanya oranye ya, oranye. Nah, ke sini ke bawah. Jadi kan begini. Depan, belakang, ke depan, ke belakang lagi, ke depan lagi, ke belakang lagi, ke depan lagi, dan seterusnya. Jadi panahnya ke sini kan. Nah, yang warna oranye. Ini adalah arus listrik induksi. Nah, nanti ke sini kan. Ke sini. Ini dari sini ke sini. Ya. Itu adalah arus listrik induksi. Gimana menuliskannya? Saya penuh gambarnya. Ya, di sini. Yang warnanya oranye ya, arus listrik induksi sebagai respon dari induktor terhadap perubahan medan magnet yang dialaminya. Begitu.
Ya, mungkin biar lebih jelas saya berikan penjelasan terpisah di sini ya. Nah, sederhana saja. Ini kan induktornya. Ini ya. Ada medan magnet yang merah, medan magnet induksi. Arah utaranya ke kanan. Ya. Kemudian kaidah tangan kanan. Ini arah utara kutub medan magnetnya. Lalu putaran 4 jari ini menyatakan putaran arah arus listrik dalam induktor. Gitu. Jadi ini. Nah, begini ya. Ya, kalau di belakangnya kan naik. Nah, nanti ke sini. Ini di sini. Begitu. Ini. Ya, kita lihat di sini timbul arus listrik dalam induktor yang melawan arus listrik dari kapasitor yang masuk tadi. Kan dari kapasitor itu arus listriknya dari kiri ke kanan ya, dari kapasitor ini kan. Ini arus dari kapasitor tadi. Nah, dilawan sama arus listrik induksi yang ini. Nah, sehingga arus dari kapasitor itu nanti akan melambat ya. Ya, sekarang telah timbul arus listrik induksi di dalam kapasitor. Nah, ini arahnya dari kanan ke kiri. Nah, ini menunjukkan adanya tegangan listrik atau GGL induksi biasanya di dalam induktor. Nah, dengan polaritas tegangan induksinya, positifnya ada di sebelah kanan dan negatifnya ada di sebelah kiri karena arus induksinya dari kanan ke kiri ya, seperti ini. Nah, ini akan melawan arus dari kapasitor. Gitu. Nanti arus sehingga arus dari kapasitor nanti semakin lama semakin melambat ya karena adanya arus induksi yang melawan ini. Begitu. Kembali ke gambar utama, berarti di ujung-ujung induksi ini sekarang telah ada polaritas listrik GGL induksi atau tegangan induksi dengan kutub positifnya ada di sebelah kanan dan kutub negatifnya ada di sebelah kiri induktor. Nah, ini adalah tegangan induksi atau GGL induksi ya. GGL induktor atau induksi. Oke. Nah, ini kapasitor kan jumlah muatan listrik yang terkumpul ini terbatas. Nanti semakin lama arusnya semakin lemah. Nah, suatu saat nanti arus di kapasitor itu benar-benar habis. Ketika arus dari kapasitor benar-benar habis, seperti ini. Nah, polaritas tegangan listrik di dalam induktor itu masih ada. Positif negatifnya masih seperti ini. Masih ada. Nah, polaritas listrik dalam induktor seperti ini akan memberikan arus listrik dengan arah berlawanan dengan arus dari kapasitor. Nah, jadi pada kondisi ini akan terjadi arus listrik induksi seperti ini. Arahnya adalah ke kiri dari induktor menuju kapasitor. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Nah, berarti kapasitor sekarang mendapatkan arus dari induktor. Arus induksi ini. Ya, karena mendapatkan arus dari induktor, maka di dalam kapasitor akan terkumpul kembali muatan-muatan listrik seperti pada kondisi awal sebelumnya. Menjadi seperti ini. Nah, ketika hal ini terjadi, maka kapasitor akan kembali memberikan arus dari kapasitor menuju induktor. Setelah itu,
induktor akan merespon dengan menghasilkan medan magnet induksi seperti tadi. Ketika arus dari kapasitor habis, maka induktor akan balas memberikan arus listrik kembali ke kapasitor. Seperti itu. Nah, ini proses ini akan berulang terus-menerus menghasilkan arus listrik bolak-balik di dalam rangkaian induktor dan kapasitor di dalam rangkaian LC. Nah, demikian ya. Nah, jadi rangkaian LC ini bisa menghasilkan arus listrik bolak-balik secara alamiah gitu. Penjelasannya begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, bagaimana frekuensi dari arus listrik bolak-balik yang terjadi di dalam rangkaian LC? Ini ada persamaannya, yaitu frekuensinya ya. Kita namakan, biasanya ditulisnya sebagai frekuensi resonansi ya. Frekuensi resonansi. Rangkaian LC sama dengan 1 dibagi 2pi akar LC, seperti ini. Dengan L menunjukkan induktansi dari induktor dan C menunjukkan kapasitas penyimpanan muatan listrik dari kapasitor. Ya, salah satu penggunaan dari rangkaian RLC ini adalah untuk menyaring frekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya suatu penerima gelombang radio ingin menerima sinyal radio dengan frekuensi 100 MHz. Nah, misalnya di sini antena yang kita gunakan menerima beberapa sinyal dengan frekuensi 200 MHz, 90 MHz, dan 100 MHz. Jika kita menginginkan sinyal dengan frekuensi 100 MHz, maka sinyal dari antena ini harus diberikan dulu ke rangkaian RLC. Nah, nanti rangkaian RLC ini akan menghasilkan sinyal output dengan frekuensi 100 MHz. Sedangkan sinyal dengan frekuensi yang lainnya akan dilemahkan atau dimatikan. Seperti itu ya. Nah, demikian ya. Oke, materinya untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.